Baik, perkenalkan nama saya Elizabeth Delsetael, saya adalah mahasiswa semester 4, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Jaringan dan Komputer di Politeknik Negeri Kupang. Pada proyek UAS, mata kuliah Jaringan Komputer, saya akan mengkonfigurasi DNS dan HTTP server secara terpisah di Cisco Packet Tracker. Pertama, saya akan menggunakan sebuah server dan sebuah switch. Di sini saya akan menggunakan 5 PC atau 5 klien yang akan terhubung. Setelah memasukkan 5 PC-nya, saya akan mengatur desain jaringan saya. Untuk menghubungkan antara server dengan switch dan switch dengan kelima PC ini, saya akan menggunakan kabel otomatis. Jika teman-teman ingin menghubungkan secara manual, bisa menggunakan kabel strike. Setelah menghubungkan kelima PC dan server serta switch, saya merapikan desain jaringan saya agar lebih rapi. Setelah itu saya akan memasukkan IP-nya, mengatur IP. Di sini saya menggunakan IP 192.168.10.0/24. Baik, pada server saya menggunakan IP 192.168.10.1. Pada PC yang pertama atau klien yang pertama, saya menggunakan IP 192.168.10.2 dan seterusnya 192.168.10.3. Pada PC ketiga atau klien ketiga, saya menggunakan IP 192.168.10.4. Dan pada PC yang terakhir, saya menggunakan IP 192.168.10.6. Setelah selesai mengatur IP-nya, saya akan merapikan agar lebih rapi dan tidak membingungkan ketika dalam proses pemasukan IP nanti. Setelah itu, saya akan memasukkan IP pada setiap PC dan servernya. Yang pertama, saya akan memasukkan IP pada server. IP address saya memasukkan 192.168.10.1. Setelah itu, saya memasukkan IP pada PC yang pertama. Dengan subnet masknya 255.255.255.0. Di sini saya akan merubah DNS servernya menjadi IP dari server atau 192.168.10.1. Kemudian pada PC yang kedua atau klien yang kedua.
Lakukan pengisian hingga pada PC yang terakhir atau klien yang terakhir. Jangan lupa untuk merubah DNS servernya menjadi IP dari server atau 192.168.10.1. Setelah mengisi semua IP pada setiap PC dan server, saya akan masuk kembali ke server dan pada pengaturan service kita membuka di HTTP. Sudah on, kita kembali, lalu DNS-nya. DNS di sini saya memasukkan jaringan komputer dengan address-nya adalah IP dari server tersebut. Lalu kita add. Setelah selesai, jangan lupa untuk menghidupkan atau on-kan DNS service-nya. Setelah itu, kita masuk ke pengaturan PC yang pertama atau klien yang pertama, lalu pada web browser-nya kita coba mengakses dengan IP dari server. Lalu go. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kembali. Lakukan pada setiap PC atau jika sudah terakses akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini artinya sudah terakses. Lakukan sampai klien terakhir atau PC yang terakhir. Jika sudah selesai, kita masuk kembali pada PC yang pertama, lalu kita coba mengakses dengan DNS yang tadi kita sudah masukkan nama dan address-nya. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Lakukan pada setiap PC atau setiap klien. Muncul seperti ini. Jaringan komputer. Muncul tampilan ya, muncul juga tampilan seperti ini. Lalu pada PC yang terakhir muncul juga jaringan seperti ini. Ini karena DNS yang tadi kita masukkan kita telah memasukkan DNS yaitu IP pada server. Jika DNS pada setiap PC tadi kita tidak masukkan, maka tidak akan muncul seperti itu.
Sekarang saya akan mencoba ping dari setiap PC ke PC. Sukses. 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 Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi dan hasil kerja saya. Semoga bermanfaat.